Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS keempat yang mengambil tema Kitab Hagai. Pada bagian ke-15 ini, kita akan membahas khotbah ketiga dari Nabi Hagai dan secara khusus pasal 2 ayat yang ke-11. Hagai 2 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bapak Ibu, khotbah Hagai yang ketiga ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Dapat dibaca di layar di samping saya, yaitu ada dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A itu adalah pendahuluan dan bagian B isi khotbah. Untuk isi khotbah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pembuka khotbah, lalu pemberitahuan dosa umat, dan ajakan untuk bertobat. Secara khusus kita akan melihat di ayat 11 yang sudah saya baca tadi. Firman Tuhan yang ketiga ini dimulai dengan formulasi yang secara sistematis dan semantis hampir sama dengan bagian pendahuluan firman Tuhan yang pertama dan kedua, yang terdiri dari dua bagian, yaitu tanggal datangnya firman dan formulasi datanglah firman Tuhan. Namun kali ini formulasinya sedikit berubah, yaitu bukan lagi dengan frasa datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, melainkan dengan frasa datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Kata dengan perantaraan itu tidak ada di sini. Namun, meskipun demikian, perubahan formulasi frasa ini tidak merubah makna sedikit pun. Tanggal datangnya firman adalah 24 bulan ke-9 tahun kedua zaman Darius. Hal ini masih pada tahun yang sama dengan firman pertama dan kedua, yaitu tahun 520 sebelum Masehi, yaitu tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Berikut ini perbandingan dengan tanggal-tanggal yang sebelumnya disebutkan. Firman Tuhan yang pertama datang pada tanggal 1, bulan yang ke-6, tahun kedua zaman Raja Darius. Itu diperkirakan tanggal 29 Agustus. 29 Agustus tahun 520 sebelum Masehi. Hasil dari firman Tuhan yang pertama ini adalah mulai dibangunnya kembali bait suci, yaitu pada tanggal 25 bulan yang ke-6 tahun yang sama, dan itu diperkirakan tanggal 21 September tahun 520 sebelum Masehi. Jadi tanggal 29 Agustus Hagai berkhotbah untuk yang pertama, tanggal 21 September bait suci dibangun kembali. Lalu kemudian firman Tuhan yang kedua datang kepada Hagai pada tanggal 21 bulan yang ke-7 tahun yang sama, dan diperkirakan itu pada tanggal 17 Oktober tahun 520 sebelum Masehi. 21 September mulai dibangun. Tapi tanggal 17 Oktober Hagai harus berkhotbah lagi. Berarti hanya sekitar September ke Oktober, hanya 1 bulan bekerja kembali, terus mogok lagi. Dan firman Tuhan yang ketiga itu datang kepada Hagai pada tanggal 24 bulan yang ke-9 tahun yang sama, dan diperkirakan itu pada tanggal 19 Desember tahun 520 sebelum Masehi.
Hanya beberapa bulan lagi itu Hagai berkhotbah lagi. Berkhotbah tentang pertobatan. Harus mengaku dosa. Berarti bertubi-tubi berkali-kali Hagai harus berkhotbah kepada mereka. Meskipun telah datang firman Tuhan 2 kali, seperti yang saya daftarkan tadi, tetap masih ada persoalan dalam pembangunan bait suci. Untuk itu Tuhan berfirman kepada umat agar terjadi pertobatan. Hal ini merupakan akibat dari sikap hidup yang self-centered. Sikap yang seperti ini menimbulkan sikap yang acuh tak acuh terhadap Tuhan. Yang penting diri sendiri yang diuntungkan. Untuk itulah firman Tuhan atau Hagai harus berkhotbah sampai yang ketiga kalinya dan berharap umat mengambil sikap God-centered di dalam kehidupan mereka. Biarlah kita memiliki sikap God-centered dalam kehidupan kita. Amin. Soli Deo Gloria. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan